Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang biolistrik 1 ya. Adapun fokus pada materi kali ini yaitu bagaimana impuls dalam tubuh itu ditransmisikan atau disalurkan ke sel yang lain ya. Pada kali ini kita akan belajar terkait dengan potensial end plate, pembentukan excitatory postsinaptik dan inhibitory postsinaptik. Pembahasan kali ini mungkin akan sedikit lebih rumit dibandingkan yang kemarin, akan tetapi dengan bekal materi biolistrik 1, insya Allah bisa lebih mudah untuk memahami materi saat ini. Baik, kita mulai. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada saat ini kita belajar tentang bagaimana impuls atau yang dimaksud di sini impuls adalah listrik dalam tubuh dan transmisi sinaps. Jadi bagaimana caranya listrik di sel ini ditransmisikan di sel ini ya. Ini sel A, ini sel B. Bagaimana listrik yang ada di sel 1 akan disalurkan ke sel yang kedua. Ibaratnya sebuah listrik, bagaimana listrik di rumah 1 bisa menyambung di listrik di rumah kedua ya, seperti itu. Dalam penghantaran listrik ini akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya sinaps atau persambungan. Persambungan inilah sebenarnya yang paling berperan dalam penghantaran impuls atau listrik ya. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sinaps ini akan sangat berpengaruh dalam penghantaran listrik atau impuls. Impuls di sini yang dimaksudkan adalah listrik atau pesan dari satu sel ke sel yang lainnya. Nah, yang perlu diketahui, sinaps adalah perpotongan antara sel yang satu ini dengan sel yang kedua. Nah, jika diperbesar bagian ini, maka dapat diperbesar pada gambar di sebelah kanan. Bagian yang atas ini adalah ujung dari sel saraf A. Bagian yang bawah ini adalah ujung dari sel saraf B. Jadi, sambungan inilah yang sangat berperan penting dalam menyalurkan listrik atau informasi ke sel saraf A menuju sel saraf B. Nah, kita baca di sini, salah satu fungsi utama neuron adalah mentransfer informasi membentuk satu neuron ke neuron yang lain. Sinaps adalah tempat di mana proses transfer informasi antar neuron. Jadi di sini diproses bagaimana agar informasi ini bisa diproses dan diterima oleh sel B. Sinapsis ini memisahkan dua neuron yang berdampingan dengan beberapa nanometer. Sitoplasma satu sel terhubung ke sel berikutnya melalui saluran yang disebut konekson. Arus dapat mengalir melalui saluran-saluran ini dengan baik sehingga
depolarisasi dan hiperpolarisasi dapat menyebar dari satu sel ke sel yang lainnya. Ya, jadi dengan adanya sinaps ini, informasi dari sel A dan sel B bisa terhubung. Ya, di sini ada saluran yang namanya konekson ya. Sehingga ketika di sini mengalami suatu proses depolarisasi, polarisasi, depolarisasi, hiperpolarisasi, maka di sel yang B pun juga akan mengalami hal yang demikian. Nah, ini yang lebih jelas ya. Nah, kita baca dari atas. Setiap benjolan mengandung vesikel sinapsis dan mitokondria. Akhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Mana neuron prasinapsis? Ini. Biar tidak menghafalkan, dipahami saja. Sinaps adalah sambungan. Ya, ini sambungan ini ya, sambungan. Pra adalah sebelum. Berarti yang dimaksud dari neuron prasinapsis adalah neuron yang berada sebelum sambungan. Berarti yang benjolan ini ya. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Jadi yang ini, yang cekungan ini adalah neuron postsinapsis. Kenapa dinamakan postsinapsis? Post adalah setelah. Jadi neuron yang ada setelah sinapsis, setelah sambungan. Saya pahami ya. Nah, pada gambar ini ada tulisan sending neuron dan receiving neuron. Maksudnya apa? Sending neuron adalah neuron yang mengirimkan informasi, receiving neuron adalah neuron yang menerima informasi. Bisa dipahami ya? Nah, informasi itu apa yang dikirimkan? Ya, berupa neurotransmitter. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat menyeberangkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter ada bermacam-macam, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin pada sistem saraf simpatik, dopamin, serta serotonin yang ada di otak. Nah, selanjutnya terkait dengan potensial end plate. Baik, diperhatikan baik-baik. Mungkin di sini nanti agak ini ya, agak jadi sedikit. Baik. Ketika sudah masih paham ya ini apa ini? Ini adalah neuron prasinapsis. Pra sebelum sinaps, prasinapsis. Nah, ketika tadi masih ingat ya, tema kita hari ini adalah bagaimana cara mentransfer atau memindahkan suatu listrik ke sel A ke sel B. Nah, jika impuls atau listrik sudah mencapai sinapsis, sini ya, ketika impuls sudah sampai sinapsis, neuron mengirimkan neurotransmitter melalui vesikel sinapsis menuju membran prasinapsis. Ketika impuls sudah di sini, maka neuron ini, neuron A, mengirimkan neurotransmitter ya melalui vesikula. Apa vesikula? Vesikula ini bundar yang ini loh, yang gede. Sedangkan neurotransmitter adalah bintik-bintik yang kecil ini, yang di dalamnya bulat tadi ini. Ya, jadi ketika ada listrik sudah nyampe sini,
listrik sudah melalui badan sel, mau sampai ujung sel, ya, maka neuron ini akan mengirimkan neurotransmitter yang dibungkus oleh vesikula, ya. Di samping itu, adanya impuls atau listrik yang sudah mau sampai di sinapsis itu juga membuka pintunya, membuka gerbangnya kalsium 2+, ya, sehingga kalsium 2+ masuk ke dalam mana? Ke dalam neuron prasinaps. Masuknya ion kalsium 2+ ini merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Karena ada Ca2+ yang masuk, Ca ini akan menstimulasi vesikula ini untuk nempel, bergerak ke samping dan nempel di ujungnya prasinapsis, di membran ujungnya prasinapsis, ya. Setelah itu neurotransmitter dikeluarkan, ya. Setelah tadi nempel, kemudian dikeluarkan melalui celah eksositosis, ya. Setelah dikeluarkan, maka vesikel membrannya akan diperbaiki, recycle, ya. Bisa dipahami nggak, ya? Kita fokus ke gambar, ya, tidak fokus ke tulisan. Ketika ada listrik, ya, masih ingat tadi kita membahas tentang perpindahan listrik dari sel A menuju ke sel B. Nah, ketika listrik sudah mencapai ujungnya neuron A, ya, menuju sinaps atau perbatasan sel A dan sel B, adanya impuls ini menstimulasi dua, ya. Yang pertama, menstimulasi agar sel A ini mengirimkan neurotransmitter yang berupa bulat-bulat kecil ini yang dibungkus vesikel ini, ya, merangsang vesikel ini menuju samping atau menuju arah dari membran prasinapsis. Adanya listrik ini juga membuka pintunya kalsium 2+, ya. Setelah pintunya terbuka, masuklah kalsium 2+ ke dalam apa? Ke dalam neuron prasinapsis ini. Setelah masuk, kalsium 2+ yang masuk di prasinapsis ini menstimulasi vesikel tadi untuk nempel di membran prasinapsis. Setelah nempel di membran prasinapsis, maka terjadilah suatu eksositosis. Apa itu? Dilepaskannya neurotransmitter oleh vesikel, ya. Setelah itu vesikelnya diperbaiki atau di recycle ulang, seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi potensial end plate itu potensial yang terjadi di akhir dari prasinapsis. Lanjut, ya. Kemudian gambar ini sebenarnya sama, ya. Kita fokus ke nomor 4 dulu,
ya. Nanti kalau nomor 4 sampai 6 sudah paham, kita gabungkan slide sebelumnya dan slide ini, ya. Neurotransmitter masuk ke celah subneural dan masuk ke reseptor asetilkolin yang terbuka. Nah, yang merah-merah ini adalah neurotransmitter, ya. Dia masuk ke celah neural, celah subneural, dan masuk ke reseptor asetilkolin yang terbuka, ya. Dia masuk ke reseptor asetilkolin yang terbuka. Mana yang terbuka ini? Ini terbuka, ini terbuka, ya. Jadi seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, neurotransmitter itu banyak macamnya. Nah, neurotransmitter ini apa sih sebenarnya? Neurotransmitter ini adalah semacam alat angkut, ya. Alat angkut yang membawa informasi atau membawa listrik tersebut, informasi yang berupa listrik dari sel A ke sel B. Nah, pada gambar ini neurotransmitternya jenisnya asetilkolin. Nah, tidak semua pintu bisa dimasuki asetilkolin, ada pintunya sendiri-sendiri. Oleh karena itu pada gambar ini ada pintu yang terbuka, ini terbuka, ini tertutup, tertutup, tertutup. Berarti ini bukan pintunya asetilkolin. Ya, itu bukan pintunya asetilkolin. Pintu asetilkolin pasti akan membuka sehingga asetilkolin masuk di sini. Ya. Terbukanya reseptor asetilkolin menyebabkan natrium ikut masuk. Ya. Adanya reseptor asetilkolin membuka ini, dia akan menstimulasi terbukanya pintunya natrium dan kalium ini, ya. Jadi setelah reseptor asetilkolin masuk di pintunya ini, dia menstimulasi pintunya natrium kalium ini terbuka. Karena terbuka maka masuklah natrium ke dalam sel yang kedua, ya. Masuknya natrium ke sel yang B. Nah, kita ingat lagi materi sebelumnya terkait dengan biolistrik 1, yang mana pada dasarnya potensial aksi itu terjadi dimulai ketika natrium mulai masuk ke dalam sel. Nah, pada kasus ini natrium sudah masuk ke sel B melalui perantara masuknya asetilkolin melalui reseptornya. Nah, jika natrium sudah masuk ke sel, sama akan terjadi hal serupa, yaitu apa? Depolarisasi, hiperpolarisasi, ya, sama. Sehingga masuknya natrium inilah yang menstimulasi adanya potensial aksi. Dengan adanya natrium yang masuk inilah yang menyebabkan listrik dari sel A bisa dilanjutkan di sel beta, sel B, ya. Satu impuls saraf menghasilkan suatu potensial input. Apabila potensial ini mencapai ambang, maka terjadi potensial aksi dan disebarkan ke sepanjang serabut otot, ya. Setelah itu setelah natrium kalium masuk, maka akan disalurkan ke sel ototnya, ya, disalurkan ke sel ototnya, sehingga apa? Terjadilah suatu
perlambatan listrik. Ya, ada potensial aksi di muscle fiber atau di serat otot. Ya, nanti masuknya natrium ini menstimulasi adanya potensial aksi di otot tersebut. Nah, karena ada listrik, maka ototnya kemudian berkontraksi. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinaps akan mengeluarkan enzim asetilkolinesterase. Mengubah asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat. Nah, setelah impulsnya dikirim ke sini tadi tuh ya, kemudian membrannya ini mengeluarkan apa ini loh, biru-biru ini ya, enzim asetilkolinesterase, yang mana enzim ini mengubah asetilkolin yang merah ini menjadi kolin dan asam etanoat. Kemudian setelah diubah menjadi kolin dan asam etanoat, maka maka neurotransmitter ini akan menjadi vesikel, diubah menjadi seperti ini lagi. Ya, bisa dipahami enggak ya? Saya jelaskan dari awal ya. Saya gabungkan informasi yang sebelumnya, slide sebelumnya dengan slide yang sekarang, biar informasinya menyatu ya. Semoga bisa paham kalian. Baik, setelah adanya listrik di sel A, ini sel B ya, ada potensial aksi di sel A merambat sampai di ujung prasinaps. Ya, adanya impuls atau listrik di prasinaps ini akan menstimulasi sel neuron ini mengeluarkan neurotransmitter yang berupa asetilkolin yang dibungkus oleh vesikel. Di samping itu, adanya listrik tadi di sini akan menstimulasi terbukanya pintunya kalsium 2+. Karena terbuka, kalsium 2+ pun akan masuk. Dampaknya apa setelah Ca2+ masuk? Vesikel yang tadi di sini, di atas sini, langsung menempel di ujungnya prasinaps. Ya, setelah itu vesikelnya terbuka, mengeluarkan bintik-bintik merah ini, apa namanya? Neurotransmitter yang namanya ini asetilkolin. Nah, asetilkolin ini termasuk tidak bisa masuk ke sel B. Harus ada pintunya sendiri. Nah, pada pintu yang terbuka ini dia masuk. Ya. Setelah asetilkolinnya ini masuk ke sini, dia menstimulasi adanya pintunya natrium kalium ini terbuka juga. Akhirnya terbuka, masuklah natrium masuk. Seperti kasus sebelumnya, ketika natrium masuk di sel, maka akan terjadi sebuah potensial aksi. Nah, ketika natrium ini masuk ke sini, akhirnya listrik yang dibawa atau potensial aksinya akan menyebar ke seluruh badan sel, sehingga terjadilah sebuah kontraksi muscle fiber, kontraksi dari serat otot. Ya, nah adanya kontraksi ini maka menyebabkan neuron pasca sinaps ini mengeluarkan enzim asetilkolinesterase, memunculkan yang biru-biru ini. Ya. Nah,
Enzim ini akan mengubah asetilkolin yang merah ini diubah menjadi apa? Kolin dan asam etanoat diubah menjadi ini ya. Nah, setelah itu kolin dan asam etanoat ini akan disimpan di sel B ini dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk vesikel dan isinya di sini ya. Sudah paham belum ya? Insya Allah sudah paham ya. Saya jelaskan insya Allah. Baik. Kemudian ada yang namanya excitatory postsynaptic potential. Perubahan potensial pasca sinap yang terjadi di sinap eksitatorik, terbukanya saluran natrium kalium di mana flux ion menyebabkan timbulnya depolarisasi kecil yang membawa sel pasca sinaps mendekati ambang atau potensial aksi. Nah, neurotransmitter yang dapat mengakibatkan eksitasi adalah asetilkolin, noradrenalin, serotonin, dopamin, histamin, asam glutamat, dan asam aspartat. Maksudnya apa ini? Jadi tadi sebelum saya jelaskan bahwa ini sel itu bisa melakukan depolarisasi ketika sel itu kemasukan natrium. Masih ingat apa yang menstimulasi pintu natrium masuk? Ya. Tadi saya jelaskan bahwa yang menstimulasi natrium masuk adalah terbukanya reseptor asetilkolin. Ketika asetilkolin ini masuk, maka akan membuka pintunya natrium kalium. Nah, ternyata tidak semua reseptor ini bisa membuka kuncinya natrium kalium ya. Tidak semua neurotransmitter yang masuk ke sel B bisa membuka pintunya natrium kalium ya. Jadi neurotransmitter yang bisa membuka kuncinya natrium kalium sehingga terjadi potensial aksi di sel beta adalah asetilkolin, noradrenalin, serotonin, dopamin, histamin, asam glutamat, dan asam aspartat. Nah, kemudian inhibitory postsynaptic, maksudnya apa? Yang menghambat postsinaptik neuron postsinaptik. Yang tadi apa? Excitatory postsynaptic potential yang bisa menstimulasi adanya potensial aksi di membran postsinaptik ini gitu ya. Kalau yang ini inhibitory menghambat neurotransmitter yang bisa menghambat adanya potensial aksi di postsinaptik. Apa? Potensial pasca sinap inhibitor terjadi apabila saluran yang terbuka adalah saluran kalium dan klorid sehingga hiperpolarisasi. Potensial membran berubah sehingga lebih sulit dirangsang. Tidak terjadi potensial aksi. Nah, neurotransmitter yang menimbulkan inhibisi antara lain GABA ya. Maksudnya apa inhibitory ini? Tadi saya jelaskan ya. Potensial aksi itu terjadi ketika natrium masuk ke dalam sel. Namanya fase depolarisasi. Nah, ketika ada neurotransmitter itu yang ketika dia masuk sel beta, maka yang terbuka itu bukan gerbangnya natrium kalium, tapi gerbangnya kalium dan klorid ya. Jadi ada neurotransmitter itu ketika dia masuk ke dalam sel B ini, dia tidak membuka natrium kalium ini, membuka yang lainnya, misalkan kalium dan klorid. Kita tahu bahwa ketika kalium masuk ke dalam sel, dia pada fase apa? Hiperpolarisasi ya, hiperpolarisasi, bukan fase depolarisasi. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Maka tidak akan terjadi yang namanya potensial aksi.
ya. Karena apa yang memicu? Karena yang memicu adanya potensial aksi adalah ion natrium, ya. Terpahami ya? Nah, ini adalah contoh penggunaan listrik tubuh. Kira-kira kita belajar seperti ini nih, fungsinya apa sih buat tubuh ya? Yang pertama adalah penggunaan listrik tubuh pada elektrokardiografi untuk mengukur fungsi jantung. Jantung itu ada listriknya ya. Kalau tidak listriknya maka tidak bisa berdenyut. Yang menyebabkan adanya jantung yang berdenyut adalah adanya listrik di jantung tersebut. Jika listriknya tidak sesuai, maka bisa terjadi gangguan, misalkan aritmia ini ya. Aritmia ini gangguan listrik jantung ya, yang menyebabkan denyutan jantung itu tidak teratur ya. Nah, alat EKG ini bisa mengidentifikasi adanya listriknya jantung seperti ini ya. Ini gambar dari listriknya jantung. Nanti akan kalian dapatkan di semester berikutnya ya. Kemudian elektroensefalografi. Ini adalah alat untuk mengukur aktivitas otak. Ya. Aktivitas neuron di bawahnya kulit kepala. Berapa ininya? Ada 21 elektroda atau yang ditancapkan ada 21 ya. Biasanya ada yang harus digundul ketika ditancapkan alatnya, ada yang tidak ya. Kemudian beberapa perubahan dalam gelombang EEG adalah karakteristik kelainan spastik otak, misalkan epilepsi atau kematian otak ya. Jadi pasien itu dilakukan pemeriksaan pemeriksaan elektroensefalografi. Ini ada indikasinya ya. Salah satunya adalah pasien-pasien dengan epilepsi. Nah, ini macamnya gelombang EEG ya. Gelombang alfa adalah gelombang ritmik yang terjadi pada frekuensi antara 8 sampai 13 Hz. Ini ya. Alfa ini ya. Kemudian gelombang alfa ini terjadi biasanya ketika kita pikirannya tenang ya. Lihat gelombangnya ya, rapi gelombangnya ya. Kemudian gelombang beta terjadi dalam rentang frekuensi 13 sampai 30 Hz ya, ketika mentalnya tegang ya. Ini tegang, ruwet ya, kayak rumput ya, tidak teratur. Ini ketika gelombang beta. Ketiga, gelombang theta antara frekuensi 4 sampai 7 Hz, menonjol saat mengantuk. 3 ya, theta. Mana theta? Ini ya, tambah ini ya, naik turun ya, karena ini kita sedang ngantuk. Ketika kita sedang santai nyaman, maka gelombang otaknya seperti ini, santai ya. Gelombang delta mencakup semua gelombang di bawah 3 Hz. Ini terjadi dalam tidur nyenyak pada bayi dan penyakit otak organik serius. Nomor 4 ya, maksudnya pas tidur ini ya, seperti ini delta ya. Mungkin tadi yang bisa saya sampaikan. Jika kurang jelas bisa disimak ulang. Kurang jelas lagi bisa ditanyakan ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.